lingkungan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, kerja, instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dan penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Terus terkait itu juga ada amanat pasal 44 ayat 6 Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan dan Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Terus bidang kompetensinya itu meliputi bidang pembangkit, bidang transmisi, distribusi, dan juga bidang pemanfaat tenaga listrik. Selanjutnya, ini tujuan kegiatan dan tujuan kegiatannya itu diharapkan melalui jalur sertifikat vokasional ini ada ketersediaan tenaga teknik yang kompeten dari para lulusan sekolah untuk dapat mencetak tenaga kerja yang bersertifikasi dan mampu bersaing di dunia kerja serta tenaga kerja yang siap pakai pada industri ke depannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada sertifikasi vokasional ini dilakukan secara portofolio dengan syarat bahwa kurikulum yang diajarkan telah sesuai dengan standar kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Hal ini mengingat bahwa sertifikasi yang dilakukan berbasis dengan okupasi jabatan. Terus ini terkait dasar hukum. Dasar hukumnya itu ada Undang-Undang 30 tahun 2009, terus turunannya ada yang merupakan undang-undang turunan dari Undang-Undang 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Di situ pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Adapun ketentuan keselamatan ketenaga listrikan itu memiliki tujuan andal, aman, dan ramah lingkungan. Andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. Untuk membentuk kondisi keselamatan ketenaga listrikan yang bertujuan andal, aman, dan ramah lingkungan itu diperlukan beberapa kondisi. Yang pertama, setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan SNI. Selanjutnya, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Terus juga setiap badan usaha penunjangnya wajib memiliki SBU. Terus setiap instalasinya wajib memiliki sertifikat layak operasi dan tidak lupa setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan tersebut wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Nah, di sini kami pelaksanaan sertifikasi vokasional itu berkaitan erat dengan salah satu pembentuk dari tujuan K2 itu, yaitu terkait ketersediaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Terus ini terkait ruang lingkupnya. Program sertifikasi ini merupakan program khusus yang dilaksanakan swakelola oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenaga Listrikan. Direktorat dalam rangka penerapan standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan di sektor ESDM guna menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja, angkatan kerja dari dunia pendidikan dan atau vokasi. Terus adapun sasaran-sasarannya itu adalah sekolah menengah kejuruan atau sekolah vokasi dan perguruan tinggi dan atau perguruan tinggi vokasi. Untuk dokumen prasyaratnya kemarin sudah saya kirimkan ke Pak Seno ya, tapi saya coba ulang kembali dokumen prasyaratnya. Yang pertama itu pas foto ukuran 3x4 latar belakang berwarna merah dengan komposisi wajah 80% menghadap ke depan dan tubuh menghadap ke depan. Jadi fotonya itu 3x4, latar belakangnya merah, badan dan wajahnya menghadap ke depan. Terus komposisi wajah 80%, jadi fotonya itu sampai bahu kayak foto KTP kalau Bapak Ibu pernah tahu. Terus melampirkan KTP, melampirkan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa. Terus ada dokumen P11 sampai P14 yang sudah saya kirimkan juga kepada Pak Seno kemarin, nanti mohon dapat dilengkapi. Terus ada laporan magang atau jurnal harian, tapi karena sudah magang harusnya sudah ada laporan magang ya.
Terus surat keterangan magang dari perusahaan, itu, dokumen prasyarat yang kami minta. Terus terkait, program ini berlaku untuk bidang, pembangkitan, transmisi, distribusi, pemanfaat, serta, usaha jasa lainnya. Terus untuk kualifikasi, karena dari tempat Bapak itu S1 ya, Pak, ya, berarti kualifikasinya bisa di jenjang 4 seperti itu. Terus, ini, mekanisme pelaksanaan uji. Jadi pelaksanaan uji itu dilaksanakan selama 2 hari Senin dan hari Selasa yang direncanakan. Hari pertama itu ada persiapan uji dan bimbingan teknis, di situ jadi kurang lebih rundown-nya seperti ini. Hari pertama nanti ada upacara pembukaan. Upacara pembukaan itu lebih kayak sambutan, terus ada sambutan dari kami, terus ada sambutan dari tempat, tempat uji kompetensi, di mana dalam hal ini adalah perwakilan dari Untan ataupun dari, jurusan teknik elektro atau siapa nanti yang berwenang untuk dapat memberikan, sedikit sambutan. Terus nanti ada bimbingan teknis dari, asesor kami, seperti itu. Baru setelah itu dilanjutkan dengan uji wawancara sampai di hari kedua. Nanti di hari kedua ada uji wawancara dan juga ada, semacam, seremonial penutup, seperti itu. Terus, pelaksanaan uji dilakukan secara gabungan dari berbagai institusi pemohon dalam satu periode dengan jumlah minimal per agenda adalah 15 peserta dan maksimal 20 peserta. Ini nanti dari kami sih, Pak, untuk, terkait ini. Terus, biaya yang timbul pada kegiatan sertifikasi vokasional ini dibebankan kepada anggaran dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kemarin, Pak Seno sempat bertanya apakah, program ini gratis. Saya sudah jawab, jadi, tidak ada biaya yang kami kenakan kepada mahasiswa. Tetapi kemarin saya sudah menginfokan nanti mahasiswa diharapkan membawa materai 2 materai 10.000. Itu saja sih, Pak, kalau dari kami. Terus ini, kuota sertifikasi vokasional. Jadi setiap provinsi itu dialokasikan sebanyak 85 sampai 100 ya, Pak. Saat ini sudah ada, untuk, beberapa sekolah yang, berencana akan melakukan sertifikasi di hari Senin besok. Yaitu yang pertama SMK Negeri Singkawang itu ada 24 siswa, SMK Negeri 2 Pemangkat itu 3 siswa, dan SMK Negeri 2 Pontianak itu 4 siswa. Untuk dari Untan sendiri sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasi untuk terkait jumlah, mahasiswa yang akan mengikuti, seperti itu. Terus izin pelaksanaan ujinya untuk yang SMK Negeri 1 Singkawang dan SMK Negeri 2 Pemangkat akan dilaksanakan di Singkawang, sedangkan untuk SMK Negeri 2 Pontianak dan Untan akan dilaksanakan di Kota Pontianak. Kemarin saya sudah, mohon permohonan untuk, tempat uji, di Untan. Jadi teman-teman dari SMK Negeri 2 Pontianak izin. Dari SMK Negeri 2 Bu Eka bocor kayak Bu Eka. Ya, oke. SMK Negeri 2 Pontianak itu nanti akan ikut, uji di Untan. Yang 4 anak ini nanti izin Seno, mereka akan ikut uji di kampus Bapak, seperti itu, Bapak. Terus, untuk pelaksanaannya nanti memang, kami seperti pembicaraan kita kemarin, kami meminta disediakan ruangan yang, cukup untuk, peserta uji. Jadi kalau dari Bapak nanti misalnya 80 berapa lah Bapak ya, yang penting cukup gitu, Pak. Terus, asesornya saat ini kami sediakan asesor sebanyak, 5 orang, seperti itu, Pak. Mungkin itu dari kami, Pak Ardo atau Pak Bowanerges, ada yang mau ditambahkan sebelum ada respon dari Bapak Seno? Baik, selamat sore Pak Seno, salam kenal Pak Seno. Selamat sore, Pak. Iya, kemarin kita kan by phone, sekarang kita bisa ketemu tatap muka walaupun online Pak ya. Salam kenal Pak ya, ada Pak Elang juga ya, Pak Budi, salam kenal semuanya Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ke bahan tampilan Ibu Puspa tadi, jadi saya sampaikan dulu Pak ya, ini dulu ada perjanjian kerjasama Pak ya. Dulu
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan Direktorat Jenderal eh, Pendidikan Vokasi. Ini dulu sebelumnya bukan pendidikan vokasi. Dulu tahun 2016 itu pernah kami melakukan yang namanya nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak ya. Setelah itu habis eh, perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman tahun 2021, kami perpanjang di tahun 2022 dengan namanya ini, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dari Kemendikbudristek. Ini awalnya Pak ya, tahun 2021. Ini ditandatangani oleh Pak Dirjen dari Kementerian ESDM dan Pak Wikan Sakarinto. Ini dulu. Sekarang kan beliau sudah tidak Dirjen lagi Pak ya. Nah, di sini sudah ada pasal-pasal yang terkait peran dari pihak satu dan pihak kedua. Nanti akan kami share Pak. Pak ya, nanti disampaikan oleh Puspa juga. Di sini ada ruang lingkupnya penyelarasan kurikulum. Ini sudah pernah kami sampaikan juga di masing-masing sekolah. Nanti Bapak-Bapak kalau mau menyampaikan di kampus juga silakan. Peningkatan kompetensi pendidik juga sudah kami laksanakan, Pak ya. Dan ini juga sudah pernah diterapkan di perguruan tinggi yang lain. Contohnya di kemarin terakhir itu di Universitas Sriwijaya, S1 juga Pak, dan elektro. Pernah juga dipakai untuk di Universitas Indonesia pernah, UI, ya. Waktu itu namanya program magang berbasis kompetensi kalau nggak salah. Itu dulu dilaksanakan oleh PT PLN Persero, ya. Ini sudah ada tugas dan tanggung jawab. Setelah itu ada juga rencana kerja waktu itu. Sudah disusun juga turunan dari perjanjian kerjasama tadi. Yang pertama penyelarasan kurikulum di bidang ketenagalistrikan. Ini sudah pernah kami lakukan yang namanya seperti ini Pak nomor 2, TOT Widya Suara. Dari Kemendikbud juga sudah. Nanti ada juga yang namanya sertifikasi tenaga teknik. Ini yang kami terapkan di para peserta vokasi Pak. Dan target kami tahun depan itu nanti semua para pendidik ini kalau bisa disertifikasi, dipesertakan. Dan kami juga memberikan penawaran kepada guru-guru pendamping atau dosen pendamping, kalau mau menjadi asesor juga kami persilakan, Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti ada sertifikasi lagi, nah mungkin Bapak-Bapak bisa menjadi langsung penguji dan tergabung di lembaga sertifikasi kompetensi, Pak ya. Dan lembaga sertifikasi di Kementerian ESDM itu namanya lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK. Nah, kalau yang selama ini Bapak tahu kan namanya LSP Pak ya, itu kan di bawah BNSP, kalau ini dia di bawah Kementerian ESDM Pak. Jadi yang bekerja di subsektor ketenagalistrikan, dia di bawah lembaga sertifikasi kompetensi Pak. Ya. Oke. Terus ini sudah saya sampaikan. Nanti ada sampai ke penyelenggaraan magang praktek ini Pak. Misalnya nih dari kampus Bapak ada kesulitan untuk mencari tempat magang. Nah, kami dari kantor Kementerian ESDM bisa membantu Bapak untuk mencarikan tempat magang. Misalnya Bapak kesulitan nih untuk menembus surat ke PT PLN Persero atau ke badan usaha ketenagalistrikan yang lainnya. Kami nanti tinggal akan mengundang mereka, kita duduk bersama dan mereka akan membantu untuk menyediakan tempat magang atau praktik gitu Pak ya. Ya Pak ya, ini sampai ke nih ada yang namanya memfasilitasi pertukaran data dan informasi. Jadi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kemendikbudristek itu masih terus kerjasama gitu Pak. Jadi nanti kalau Bapak misalnya bertanya apakah sudah ada kerjasama antara Kementerian ESDM dengan Kemendikbudristek, sudah ada Pak ya. Nanti akan kami sharing. Mungkin itu Pak tambahan dari kami. Mungkin ada tanggapan dari Bapak dari Untan, silakan Pak. Baiklah, mungkin saya mengawali ya. Jadi saya kebetulan sudah begitu saya dapat informasi, memang kemarin saya kontak yang hadir di sini nih ada Pak Lang itu ketua program studi sarjana atau S1 Teknik Elektro. Jadi saya kan sebagai ketua jurusan ini punya membawahi 3 prodi sarjana, ini ketuanya Pak Lang, prodi magister ketuanya Prof. Rudi Purnianto, prodi S3 Prof. Ismail. Jadi yang saya ajak ini Pak Lang karena memang ini terkait mahasiswa S1.
Nah, juga masih dosen-dosen muda yang ikut ini yang biasa membantu kami untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini. Kami sudah pernah mengadakan LSP. Waktu itu LSP juga menyatakan tahun lalu kalau salah itu kalau untuk ketenaga listrikan itu ada LSK namanya. Jadi saya pernah dengar. Nah, begitu kemarin saya dengar ada LSK, itu makanya saya kontak, ternyata slotnya itu dan terakhir kemarin komunikasi ternyata masih dibuka kesempatan. Saya kontak dekan dan oke, tanggal 23-24 oke, kita punya kapasitas ruangan sekitar 130-140 orang itu sudah kita siapkan. Bagian perlengkapan juga ada oke kemarin, nanti tinggal nanti teknisnya kita perlu tahu berapa modelnya tuh. Kalau tempat duduk dari mahasiswa sih udah desainnya podium, saya rasa oke. Cuman nanti yang model aksesoris apakah disediakan meja 4 kemudian kursi berhadapan-hadapan, nah itu juga perlu kami dapat infonya supaya nanti disiapkan oleh tim perlengkapan Fakultas Teknik. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu untuk peserta, karena ini memang mendadak ya, dan syaratnya juga KP, dan KP-nya juga kita punya 6 konsentrasi kontrol, telekomunikasi, konsentrasi elektronika, konsentrasi sistem distribusi, konversi, dan teknik tegangan tinggi. Jadi mungkin yang masuk nih, yang konversi, distribusi, dan teknik tegangan tinggi nih, dalam sertifikasi kompetensi ini. Maka kita sudah kumpulkan, memang agak mendadak, kita sudah buka WA grupnya. Sekilas nanti mungkin Pak Zainal atau Pak Lang bisa menginfokan. Itu saya lihat tuh di luar dosen itu kayaknya yang masuk ke dalam WA grup calon peserta itu ada sekitar 32 ya, kalau salah. Mungkin kalau bisa nanti akan bertambah ya, 32 mahasiswa itu mungkin akan bertambah karena memang waktunya pendek, kita butuh sosialisasi kepada mahasiswa yang sudah KP gitu. Jadi mungkin nanti bertambah. Kalau memang tidak keberatan, nanti mungkin dari tim SDM kita masukkan juga ke WA grup itu supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin susah kami jawab juga gitu ya. Kalau untuk syarat sih sudah kami sampaikan di situ kepada mereka. Mungkin itu kita menyambut baik Pak. Tinggal nanti kita mungkin mohon nanti kalau ada rundown acaranya pada hari Senin, jika memungkinkan saya minta dekan Fakultas Teknik, atasan saya langsung itu untuk bantu membuka, kecuali dia tidak bisa baru saya gitu untuk menyampaikan kata sambutan, kurang lebih seperti itu. Kalau enggak berarti dekan yang bisa menyampaikan kata sambutan seperti yang disampaikan Bu Puspa tadi. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Lang atau Pak Jainal? Pak Lang, Pak Jainal? Ya, oke. Makasih Pak. Saya pengen tambahkan dikit Pak. Ini tadi 32 mahasiswa ini sudah selesai kerja praktek atau magang Pak ya. Kalau misalnya nih Pak, ada peserta nanti dia sedang magang atau praktek, misalnya dia tinggal seminggu 2 minggu lagi Pak, itu nggak apa-apa, diikutkan serta saja Pak. Jadi kita membuka biar gini Pak, kan sayang nih kuotanya ada, tapi karena
cuma beda beberapa hari dia nggak bisa ikut, silakan diikutkan saja Pak. Ya. Setelah itu, ini saya kasih gambaran sedikit Pak ya. Untuk sertifikasi kompetensi ini, nilai plusnya adalah kalau misalnya nih Pak, alumni dari kampus Bapak ini, mahasiswanya mau melamar di subsektor ketenaga listrikan atau mau bekerja di rekan-rekan PLN, contohnya di Kaliora atau pelayanan teknik, mau bekerja di PT PLN, itu kalau memiliki sertifikat kompetensi dia memiliki nilai plus Pak, bukan dijamin masuk, bukan. Tapi kalau misalnya punya sertifikat kompetensi, itu kemungkinan untuk diterimanya besar. Itu sih nilai plusnya Pak. Karena ada juga beberapa sekolah kemarin menanyakan, Pak, kenapa sertifikat kompetensi yang dari LSP itu pada waktu dia bekerja di PLN tidak diterima Pak? Tadi. Kenapa sih sertifikat yang di ketenagalistrikan yang diterima? Iya Pak, untuk saat ini memang persyaratan dari PLN itu sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan itu di ketenagalistrikan, dia mengambil yang dari ketenagalistrikan. Yang dari LSP mungkin tidak digunakan. Mungkin LSP yang dari bagian akunting, keuangan mungkin digunakan, tapi yang untuk ketenagalistrikan enggak Pak. Itu sih Pak nilai plus yang perlu kami sampaikan. Demikian. Kalau boleh tahu Pak, itu nanti kita sampai Senin pagi masih bisa kan Pak ya, mengumpulkan mereka Pak ya, Pak Arnold ya? Masih silakan. Yang Oke. penting tadi 32 itu kami terima dulu. Heeh. 32 kami terima. Ini rencananya mau kami konsepkan surat baru Pak ya. Kami konsepkan surat baru untuk pelaksanaan di Universitas Tanjung Pura Pak ya. Jadi biar secara administrasi di kantor kami juga sesuai. Kan awalnya kan bukan di kampus Bapak ya. Nah ini tiba-tiba berubah. Jadi kami juga harus secepat mungkin merubah surat undangan. Ini pun sudah kami sampaikan kepada pimpinan kami Pak Direktur Teknik. Nanti akan langsung di approve gitu Pak. Kalau nanti itu em, perlu nggak Pak dari Pak Arnold gitu ya? Mungkin masuk ke dalam WA group. Oh boleh silakan Pak. Boleh Pak. Jadi oke. Ya. Biar kami juga bantu diingatkan. Siapa tahu kalau mahasiswanya pertanyaan terkait kami sih langsung kami jawab terkait teknis di mana. Cuman kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi fotonya begini kan mungkin bisa lebih cepat lah. Atau ini tentang apa gitu. Jadi mereka bisa cepat dapat informasi. Jadi Ya. nomor nanti yang saya berikan ke Pak Elang ini nomor Pak Ano, Bu Puspa ya sebaiknya. Boleh Pak. Oke. Pak Jainal, nah kok Pak Jainal ini dosen distribusi ya. Ada ini nggak Pak Jainal? Mengikuti saja Prof. Mungkin nanti yang di grup WA seperti yang disampaikan Prof Seno mungkin boleh Pak Arnold atau Pak Puspa atau keduanya pun mungkin boleh lah untuk terkait ini. Mohon yang persyaratan tadi itu Pak Arnold atau Bu Puspa yang disampaikan Bu Puspa tadi yang terkait foto dan segala macam itu mungkin boleh di share lah nanti di grup yang kemudian akan Bapak Ibu kami masukkan ke grup tersebut. Di-share kembali. Soalnya yang kami share ke mahasiswa itu sangat singkat. Jadi pas foto, kemudian KTP dan segala KTP, KK, form P1 dan P4. Tapi sebagian besar mahasiswa sudah mengisi sih untuk itu. Tinggal dibawa pada saat uji sertifikasi nanti saja. Jadi seperti itu. Untuk jumlah masih bertahan di 32, tapi kami berharap besok ada tambahan lah. Karena kami baru buka tadi pagi sih. Tadi pagi kita buka pendaftaran sampai siang pukul 1, total yang masuk ke dalam grup itu 32. Jadi seperti itu Prof.
dan Arnold. Mungkin yang magang MBKM tuh boleh juga jika MBKM-nya tuh di tempat apa distribusi atau kan ada yang magang-magang juga Pak. Boleh. Bukan hanya KP tapi yang magang itu kan 6 bulan malah mereka itu MBKM tuh. Jadi itu boleh juga walaupun dia belum angkatan 2021 tetapi dia udah magang yang seperti mahasiswa kita si Pandu itu kan. Nah, itu kan langsung kerja itu belum lulus langsung udah ditarik sama sama perusahaannya itu kan karena dia magangnya lumayan dan mungkin anunya bagus gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ditarik kali. Nah, itu langsung nomor 6 tuh Pak ada syaratnya surat keterangan magang. Kalau di laporan KP itu di kami itu biasa sudah ada kayak nilai gitu dari pembimbing lapangan yang adalah mitra magang itu. Mungkin itu bisa juga kali Pak Arnold ya. Boleh. Yang penting belum tamat Pak ya. Pak ya, siap. Belum wisuda ya. Oke. Belum wisuda. Mungkin ada bapak-bapak yang lain atau ibu yang lain untuk menanyakan jika itu. Nanti Pak Jainal mohonlah digerakkan mahasiswa sistem konversi Bu Aisyah nanti mungkin bantu ya untuk mahasiswa konversi supaya bertambah lah. Izin Pak, saya tuh mau nanya untuk yang per KP per semester yang sudah KP itu kira-kira berapa ya satu angkatan itu Pak ya? Kok cuma 32 gitu loh Pak? Apalagi per jurusan yang Bapak bilang kayak ada yang harus kuat dan sebagainya itu ya Pak. Jadi satu angkatan tuh kita punya itu 120 kecuali dua angkatan 2019 itu 150 satu angkatan 2020 2021 tuh 120 cuma ini karena udah lulus Pak. Jadi 2019 udah banyak lulus, 2020 udah banyak lulus. Nah ini yang agak karena harus KP kan, KP itu di semester sekian dan yang KP terakhir tuh angkatan 2021. Mungkin itu yang baru sedikit lulus. Cuman yang 2019, 2020 ini udah pada lulus gitu. Jadi yang tinggal nih masih ya mungkin lagi skripsi gitu ya. Nah gitu Pak. Ini kalau yang dari Kendali itu kebetulan kan memang di kampus saya dulu sekolah itu ada yang khusus di Kendali. Nah nanti asesor yang terjun ke sana kebetulan nanti ada dosen dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah kalau mau diikutkan silakan diikutkan. Nanti biar asesor itu yang memilihkan dia cocoknya ke bidang apa. Apakah bidang pembangkitan atau ke distribusi atau pemanfaatan. Nanti dia juga akan membantu mengarahkan Pak. Silakan saja Pak. Nah oke. Nah itu Palang yang Kendali ya, si Revaldi yang itu kan jago-jago juga tuh boleh itu dimanfaatkan. Jadi yang di Kendali itu ada beberapa Pak memang itu dia ndak punya sertifikat tapi dia pemasangan listrikan tuh dia ikut itu ke rumah sakit ke bandara cuman dia memang ndak magang dia pegang kontrolnya cuman dia ndak ada semacam surat gitu. Nah, tapi boleh Pak Lang diikutkan nanti Pak Lang ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon maaf Pak Seno, Pak Lang nanti pada waktu sertifikasi saya mohon izin tidak bisa hadir karena nanti yang hadir teman saya ini ada Puspa dengan teman saya Pak Boanerges tapi Pak Boanerges di Singkawang nanti Puspa nanti akan hadir di Pontianak Pak ya. Oh oke. Siap Pak. Berarti nanti yang kita masukkan ke WA group nih siapa Pak ya? Saya nggak apa-apa Pak. Saya nggak apa-apa. Oke siap.
Pak Jainal, nanti saya kasih nomornya Pak Arnold ya, Pak Jainal ya. Saya ada nomor. Siap, Prof. Mungkin dari kami itu, Bu Puspa. Oh iya Pak Seno, sekalian, nanti saat kegiatan itu saya mohon dibantu kalau bisa ada printer ya Pak ya, sama kertas. Karena printer dan kertas itu tujuannya untuk ngeprint dokumen-dokumen dari mahasiswa nanti Pak. Izin. Oke, siap Bu, siap Bu. Bu Aisyah lah, Bu Aisyah ya, atau Pak Jainal ya, yang printer jurusan itu kan ada beberapa. Ini disiapkan. Oke, baik, terima kasih Pak Seno. Pak Arnaldo, Pak Boges, ada lagi? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas keluangan waktunya untuk mengikuti technical meeting kita sore hari ini. Semoga kegiatan kita di hari Senin Selasa nanti berjalan lancar. Saya mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan ini mungkin diburu-buru dan sebagainya. Mungkin dari saya itu, sampai berjumpa nanti di Pontianak hari Senin ya Bapak Ibu. Saya mau menutup meeting ini, Pak Arnaldo izin. Terima kasih. Saya nutup ya, supaya baik yang saya hormati nih Pak Seno ini, Pak Elang, Pak Zainal, Pak Stephen, Fitria, Pak Isa, Eka ya. Terima kasih sebelumnya Pak ya. Jadi ini sertifikasinya sudah terjadwal, cuman karena ada miskomunikasi yang mengakibatkan berpindahnya lokasi, tapi nggak apa-apa. Positifnya adalah kami bisa berkenalan langsung dengan kampus Universitas Tanjung Pura. Jadi nanti mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura bisa disertifikasi. Kami juga berterima kasih Pak sudah dibantu fasilitasi untuk ruangan, dan tadi ada ATK juga dibantu. Terima kasih Pak. Nanti terkait kegiatan di sana seperti snack, makan itu dari kami semuanya Pak ya. Itu dari kami Pak. Terima kasih sebesar-besarnya buat kampus Universitas Tanjung Pura Pak ya. Saya Arnaldo Simarmata dari kantor Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan Kementerian SDM. Mengucapkan terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Anggota ya. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih Bu Puspa. Nanti mohon info data mahasiswanya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Arnaldo, Pak Boges, dan Bapak Ibu lainnya. Izin saya tutup. Oke, baik.